Terima kasih, Bu. Mari kita berdoa. Jiwa kami, pikiran kami terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Amin. Setiap campur tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi hati dan pikiran kami. Karena kami tahu ya Bapa, dengan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Meskipun kami tahu ya Bapa, dalam kehidupan kami tidak selalu mudah bagi kami Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan, persoalan hidup yang harus kami hadapi dengan iman. Tapi kami percaya ya Bapa, di dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan, pengertian untuk tetap memilih dan membuktikan apa yang benar itu akan nyata karena Roh Kudus menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk kita semua, juga untuk Pak Nurung yang memberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 20, dan saya ingin menyampaikan pagi hari ini renungan firman Tuhan dengan judul atau topik harapan yang tertinggi, ekspektasi yang tertinggi yang dinyatakan oleh Tuhan atau dikaruniakan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Dan ini merupakan satu berkat yang sangat besar buat kita karena kita sampai pada pengertian ini. Itu artinya visi dan misi Tuhan begitu nyata di dalam pemahaman kita karena bimbingan firman-Nya. Dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24, saya akan membaca di sini. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus yang merupakan teladan kita, bagaimana kita mengerti apa isi hati Tuhan saat ini. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Nah, luar biasa ya. Ini berarti finishnya. Apa itu? Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Apa itu? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau orang mau berkorban, yang paling tertinggi apa yang mau dikorbankan? Nyawa. Sama seperti Tuhan Yesus, nyawanya lah yang dikorbankannya. Meskipun selama pelayanannya di bumi, dia juga korban perasaan gitu ya. Artinya ada orang yang menghina dia, meludahi dia, mengejek dia, ya. Darahnya tercurah, ya. Tubuhnya dicambuk, dijatuhkan, dan lain sebagainya. Tapi puncak daripada pengorbanannya adalah yang tertinggi adalah ketika dia menyerahkan nyawanya. Berarti itu adalah puncak ekspektasi yang tertinggi yang ditetapkan oleh Allah, kehendaknya atau isi hatinya. Maka kita lihat pun di sini Rasul Paulus juga sama. Dia siap untuk mengorbankan. Dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia tidak akan mempertahankannya sampai bayar harga yang paling akhir yang dia miliki, yaitu nyawanya sendiri. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk sebuah harapan apa? Kan begitu kita bertanya.
Dia jelas mengatakan di situ, yang penting aku harus mencapai garis akhir. Garis akhir di mana? Kan begitu. Nggak mungkin orang sampai di garis akhir bertanding kalau nggak diawali kan. Awalnya dari mana? Kan begitu ya. Nah, tentu kita sudah tahu ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, atau tepatnya adalah Yesus menemui dia ya dengan cahaya dari surga, dan dia mengenal Yesus Kristus di Kisah Para Rasul 9, dan dia diselamatkan. Sejak saat itulah Tuhan sudah memberikan satu pesan yang tidak boleh menyimpang dari pesan itu, yang menjadi, kalau bisa kita katakan, beban yang terbesar yang dipikul, yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati daripada Paulus, Rasul Paulus ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Jadi dia tahu persis. Ya, dia tidak menyimpang dari apa yang dinyatakan oleh, yang dipesankan oleh Tuhan kepadanya. Dia nggak menyimpang. Ya. Apa? Untuk apa pesannya? Untuk memberi kesaksian. Banyak kesaksian, Bapak Ibu ya. Ya, banyak sekali kesaksian. Kesaksian itu banyak. Karena pengalaman manusia itu bisa saja ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kesaksian yang Tuhan mau kita all out gitu ya, kita sampai totally. Jadi banyak yang mau kita korbankan, mengurus anak, mengurus istri, gitu ya, mengurus jemaat, mengurus kesehatan kita, dan lain sebagainya. Tapi dari seluruh panggilan kita untuk menghidupi, mengikut Tuhan itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Nah, Paulus katakan untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mau bayar harga dalam kehidupan kita ini, mengatakan kita pengikut Tuhan yang setia, yang benar-benar setia, kita ukurlah sudah sampai sejauh mana kita untuk berkorban untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu yang dinyatakan oleh Alkitab ya. Kalau kita ini tentunya kita punya banyak angan-angan, punya banyak cita-cita. Kita ingin begini, kita ingin begitu, dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kalau yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman-Nya adalah, Paulus katakan, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Nah, tapi kita bertanya, kenapa Rasul Paulus harus menaruh titik yang paling total pengorbanan dia dan harapan dia di titik pemberitaan Injil kasih karunia Allah? Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dunia ini, pemimpin di dunia ini sudah pasti mereka juga mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mencapai titik yang mau mereka perjuangkan. Kan begitu ya, pemimpin dunia, presiden ya di dunia ini, ya kan? Pasti mereka ada forum, pertemuan mereka untuk menentukan apa yang mau kita buat, ya kan? Apa yang mau kita lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan, begitu ya. Mereka menentukan target mereka. Nah, ya, sekarang kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita juga harus tahu. Karena kalau enggak, sasaran kita itu meleset. Kalau sasaran kita meleset, itu yang Paulus bilang di dalam 1 Korintus pasal 3, ya kan? Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, begitu kan? Kita mau supaya yang kita bangun itu benar-benar bernilai emas, seperti emas, perak, dan batu permata. Jangan kayu, rumput kering, dan jerami. Itu hangus, terbakar. Maksudnya nggak sesuai dengan, nggak ada dapat upah dari Tuhan ya. Nah, masuk surga, iya tetap masuk surga. Tetapi kita mau juga kita memperoleh seperti yang Paulus katakan, ya,
Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, telah mencapai garis akhir, dan sekarang bagiku sudah tersedia mahkota kebenaran. Jadi sudah ada terbukti, ya, dan dia sendiri sampai kepada garis finish yang dia cita-citakan itu, dan Tuhan benar-benar menolong dia sampai di situ. Berarti berhasil, ya, sukses gitu ya. Nah, tapi kita bertanya dulu, kenapa Rasul Paulus menaruh beban yang terbesar di dalam hatinya? Ya, kenapa? Sebenarnya bukan Rasul Paulus yang menaruh itu, Tuhan yang menaruh itu di dalam hatinya, kan? Karena kan Tuhan, dia bilang yang kuterima, yang ditugaskan kepadaku. Berarti ada satu perintah dari Tuhan, Paulus, ini yang harus kau lakukan, ya, jangan yang lain. Apa itu? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Karena Allah mau kita mengalami kuasa yang paling besar. Kita lihat dulu di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Ya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Iya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, itu kalau di dalam versi bahasa Indonesia, ya. Kalau di dalam versi yang berbahasa Inggris, sebab aku tidak malu akan Injil, gitu, ya. Nah, karena Injil adalah kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Nah, ini yang penting. Jadi kita kalau ingin tahu kita kekuatan Allah itu ada di mana, ada di situ. Begitu Bapak Ibu, ya kan? Nah, kenapa ada di situ? Karena Allah mau memang di situ dia bekerja. Itu di mana? Di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Ini yang sangat luar biasa. Ya. Nah, karena dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil apa? Tadi Paulus sudah katakan, Injil kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini yang sangat luar biasa. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita tanya, asal kita dari mana? Kok kita bisa menjadi anak-anak Tuhan? Asal kita dari mana? Kok kita bisa menjadi orang-orang kudusnya Tuhan? Kok kita menjadi anggota keluarga Allah? Asal kita dari mana? Ya itu asalnya dari kekuatan Allah. Itu bukan dari kekuatan kita, bukan dari perbuatan kita atau dari apa yang kita upayakan, yang kita perjuangkan. Enggak, itu awalnya dari kekuatan Allah. Di mana? Letaknya di mana kekuatan Allah itu? Ya. Kita lihat tadi dikatakan situ, ya, di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil itu sendiri, ya, di situ, ya, ya, bukan di luarnya, ya. Di dalamnya, di dalam Injil kasih karunia itu sendiri nyata kebenaran Allah. Bukan kebenaran manusia, berbahaya, ya. Nyata kebenaran Allah, ya, dan tersingkir kebenaran manusia. Jadi yang menjadi nyata, terang, terlukiskan gitu, ya. Jadi seperti kita di malam hari, walaupun ada lampu penerang, enggak semua bisa kita lihat secara detail. Ya, benda-benda yang kecil enggak bisa kita lihat. Ya. Tetapi, ya, sesudah terang kita lihat sampai ke hal-hal yang kecil pun bisa kita lihat, ya kan? Kita juga menjadi terdorong lebih leluasa untuk beraktivitas. Karena apa? Karena kita bisa menghindarkan bahaya ketika kita berkendara, kan begitu, ya, dengan terang, dengan jelas, gitu, ya. Jadi apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kerjakan bisa berjalan dengan baik. Nah, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nah ini, jadi ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, kita sedang menyatakan, membuat jadi nyata, bukan kabur, gitu, ya, bukan menjadi samar-samar kebenaran Allah itu, ya, iya, menjadi nyata, gitu, kan gitu. Tapi kalau kita nggak ada punya beban di situ, ya sudah, berarti itu mengaburkan itu, ya kan, mengaburkan kebenaran Allah itu kepada hal yang lain, mengalihkan namanya. Jadi makanya Paulus dikatakan sebab di dalamnya nyata. Karena memang iya, ya. Setiap kita menyuarakan tentang
Yesus mati disalibkan di Bukit Kalvari dan dia bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah suatu kekuatan yang paling dahsyat yang pernah dilakukan oleh Allah di dalam sejarah, sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan tidak akan ada lagi kedahsyatan daripada penyataan kuasa Allah, lebih daripada kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Amin. Nah itu, jadi di situ powernya. Jadi kalau setiap orang yang ingin berubah dari tingkah lakunya pun untuk menjadi benar, ya di sini, bukan di mana-mana. Dia bukan belajar terapi kayak psikologi dan lain sebagainya, belajar filsafat untuk menyusun strategi akal manusia. Enggak, ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena inilah yang mengubahkan kuasa kegelapan, ya, yang mengubahkan kuasa-kuasa kegelapan itu dan mematikan kuasa-kuasa kegelapan dan menjadi terang. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi masih banyak orang yang belum begitu paham kemana sih kita harus pergi kalau kita mau berubah menjadi benar di hadapan Tuhan. Bukan kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada di sini, ada di dalam kebenaran firman ini. Karena sudah dikatakan di dalamnya nyata. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, boleh kita bayangkan seluruh dosa umat manusia di dunia ini, kejahatan, kejelekan, ya, korupsi, segala dosa macam, kesombongan, ya kan, dipikul oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya, diampuninya di atas kayu salib, dan dia katakan sudah saya selesai. Berarti di situ rahasianya. Kok bisa ya? Gitu kan? Kita kalau menanggung istilahnya hinaan, kata-kata atau penolakan dari orang lain, berapa kali kita sanggup, Pak? Iya kan? Kalau terus-terus kita ditolak. Kan begitu kan? Kalau terus-terus kita dihina, kalau terus-terus kita direndahkan, berapa lama kita tahan? Ya, ini daging kita ini bisa nggak sih memikulnya? Kan gitu. Nah, berarti kita melihat di dalam tubuh Yesus Kristus itulah yang dipikulnya. Itu yang diserap semua. Nah, kuasa itu dinyatakan kepada kita melalui berita Injilnya, melalui firman-Nya, ya. Sehingga ketika kita berpikir seperti Rasul Paulus katakan tadi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat memberi kesaksian, ya, mencapai garis akhir, yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah, bukan saja secara status kita diubahkan dari orang berdosa menjadi orang kudus, dari hidup lama menjadi hidup baru. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Saat itu kita sudah harus sadar kita punya potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang Tuhan mau tentunya, ya. Nah, saat itu kita sudah punya kapasitas. Nah, ini luar biasa. Kita sudah punya kapasitas saat itu karena kita di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Amin. Apa yang tidak ada pada Yesus? Iya, lengkap semuanya. Dia adalah penguasa di langit dan di bumi, di sorga dan di bumi. Jadi berarti ketika kita menyadari posisi kita di dalam Yesus, kita juga harus sadar bahwa ternyata kita sudah dipersiapkan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah, itu. Nah, karena itulah diperlukan apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-17 itu dikatakan tadi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari mana? Dari iman. Itu yang pertama, ya, kita diselamatkan. Amin. Lalu lanjut ke mana? Kepada iman juga, jangan kepada yang lain. Ya. Ini bukan, ya, soal banyaknya aktivitas yang kita lihat di sini. Di sini adalah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Iman yang bagaimana? Iman di mana kita terus bertumbuh di dalam kebenaran itu sendiri. Karena apa? Karena orang benar itu hanya akan hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan-perbuatan. Kalau orang benar, kalau manusia jadi benar karena perbuatan-perbuatan, orang Israel lah yang paling benar. Ya kan, karena mereka mempunyai hukum Taurat yang sangat ketat kan.
Mau makan aja harus apa? Harus cuci tangan dimanapun makan. Bukan seperti kita ya kan. Kalau kita makan misalnya beli gorengan apa kita cuci tangan, nggak makan aja langsung. Kalau mereka nggak boleh tuh, ya kan? Ya, mereka harus benar-benar sangat ketat sekali dengan ketaatan itu, ya kan? Tapi pertanyaannya, mereka mengenal kebenaran? Tidak. Paulus bilang Roma 10, aku berdoa untuk mereka karena mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi jangan giatnya yang dikejar, pengertiannya yang benar. Ibaratnya begini, kalau teorinya aja salah, ya kan? Kalau teorinya aja salah, bagaimana prakteknya? Ya kan? Kan begitu. Jadi harus benar teorinya supaya ada harapan prakteknya pun jadi benar. Kan begitu. Semua juga logika begitu. Nah, karena itulah ya Tuhan memberikan Injil kasih karunia Allah kepada kita, ya, mengaruniakan itu kepada kita supaya kita hidup oleh iman dan dipimpin kepada iman, ya. Iman pendewasaan di dalam Kristus. Karena hanya orang dewasa yang mampu, Bapak Ibu Saudara, ya, menghadapi berbagai masalah. Anak kecil mana bisa sih mampu menghadapi masalah? Kan dia terombang-ambing. Iya kan? Benar ya Bapak Ibu ya? Makanya kan di kitab Ibrani itu kan selalu diingatkan kepada orang-orang Israel kan, kalian jangan terombang-ambing. Harus benar-benar fokus kepada panggilan Tuhan untuk kalian. Supaya apa? Supaya ketaatan kalian itu terbimbing oleh pemahaman yang benar. Ya. Karena apa? Jangan dikatakan kamu, Paulus juga katakan juga kepada jemaat Korintus ya. Dia katakan, sudah begitu lama kamu menjadi pengikut Kristus. Ya kan? Sudah begitu lama kamu mengenal Yesus Kristus, sudah begitu lama kamu diselamatkan, sudah begitu lama kamu ya memiliki hidup yang baru. Tapi kamu belum dewasa-dewasa di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Kan begitu dikatakan. Masalah-masalah dalam kehidupan ya pasti tidak akan habis ya, Bapak-Ibu ya. Tidak akan habis. Apakah Paulus seorang yang sudah sangat dewasa secara rohani, masalahnya berkurang? Tidak. Ya, bertambah masalahnya. Jadi bukannya orang kalau dewasa secara rohani mantap di dalam pemberitaan firman, mantap di dalam pelayanan, ya kan? Ya, bukan berarti masalah-masalah dalam kehidupannya jadi berkurang. Mana ada janji Tuhan begitu? Enggak ada. Ya kan? Yang dijanjikan Tuhan adalah Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu. Ya kalau kita mampu biar banyak masalah, memang kenapa? Apa masalahnya? Justru dari situlah kita memperoleh upah yang besar. Karena kita berarti diberikan kesempatan untuk istilahnya naik kelas gitu lah kira-kira ya. Nah gitu, ada ujian naik kelas. Nah, tapi ini harus, kalau kita akhirnya pun menderita seperti Paulus katakan menderita di dunia ini, kalau karena kebenaran, ya bersukacitalah kamu, kata Petrus ya kan. Nah itu dia, masalahnya adalah kalau dikatakan jangan kamu menderita sebagai pencuri, sebagai pembunuh dan lain sebagainya. Nah, itu berarti itu nggak masuk di dalam rencana Tuhan, di mana kamu hidup karena iman, kan gitu ya. Menjadi benar karena iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini semakin menarik dan yang semakin luar biasa ketika kita melihat ya bahwa tentang Injil kasih karunia Allah yang menjadi sumber power ya daripada Allah, bukan power kita ya. Kan power daripada Allah bagi kita semakin menarik ini bagi kita untuk mempelajari lebih dalam lagi ketika kita ingin melihat di sini apa maksudnya orang benar akan hidup oleh iman. Kita lihat dulu di pasalnya yang ketiga itu, ya, ini yang sangat luar biasa. Pasal 3 ayatnya yang ke-21. Coba kita lihat ayat 21. Pasal 3 ayatnya yang ke-21, ya. Ya, ini. Okay. Paulus katakan di situ, di atas di judul perikopnya di situ dikatakan manusia dibenarkan
karena iman. Titik. Ini yang luar biasa. Ya. Ayat 21. Tetapi sekarang, ini sekarang ya, untuk kita nih. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Ini yang sangat penting. Bahwa ada masa, ada zaman, ada waktu di mana Allah menyatakan kebenarannya karena melakukan hukum Taurat. Kapan dan melalui siapa? Melalui bangsa Israel. Siapa yang melakukannya, dialah yang benar. Itu kebenaran di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata tidak ada yang sanggup melakukannya. Makanya Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu. Dan dia genapi itu di atas kayu salib. Ya. Lalu sekarang ada kebenaran yang baru. Nah, itu maksudnya. Ada kebenaran yang baru sebagai jalan hidup kita. Ya, way of life. Ya kan? Menjadi bahkan lifestyle gitu ya. Jadi menjadi gaya hidup kita. Yaitu apa? Dikatakan di situ. Dia ayat 22. Yaitu kebenaran Allah. Lagi-lagi kebenaran siapa? Kebenaran Allah. Ini yang harus kita bicarakan banyak-banyak. Jangan kebenaran kita. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering mengatakan di dalam pemberitaan di mana saya punya kesempatan menyampaikan firman Tuhan, kalau kita manusia punya selera ya, pastikan masing-masing apakah itu selera warna baju atau sepatu atau makanan favorit dan lain sebagainya. Pasti kan? Iya, kan begitu. Semua punya itu. Ketika misalnya selera kita ya makanan atau pakaian yang menjadi selera kita itu terpenuhi, bagaimana Bapak Ibu rasanya? Senang luar biasa. Beres gitu ya kan? Luar biasa. Nah, Tuhan itu juga punya selera. Dia punya selera, Bapak Ibu Saudara. Seleranya apa? Seleranya Tuhan itu adalah apabila kita memberitakan tentang pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Jadi selera Tuhan itu sangat terpuaskan Allah Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan, kan begitu. Maka dikatakan jika satu orang saja yang diselamatkan, seluruh isi sorga bersorak-sorai. Oh, berarti benar ya. Langsung pesta gitu ya. Luar biasa Pak. Jadi ini yang sangat luar biasa. Kalau selera kita sih di dunia ini ya macam-macam lah ya kan. Kita ingin menyenangkan hati kita ya dengan cara berbagai macam cara aja manusia akan meng-create gitu kan. Mereka akan menciptakan itu ya dengan jalan-jalan, dengan apalah, dengan segala macam itu ya kan. Ya. Nggak salah. Tetapi bagaimana dengan ini? Kan Tuhan akan tanya. Kan begitu kan? Salah nggak orang berumah tangga? Tidak salah. Salah nggak orang punya anak? Tidak salah. Salah nggak orang punya pekerjaan? Tidak salah. Salah nggak orang punya cita-cita yang tinggi? Tidak salah. Tapi semuanya itu salah apabila tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Dalam hal bagaimana memberitakan Injil kasih karunia Allah. Itu yang sangat penting. Jadi masih banyak orang yang lari dari fokus ini. Ya, bekerja keras itu harus, ya kan, Bapak Ibu Saudara, harus kita, ya, untuk memperoleh segala sesuatu, untuk membutuhi kehidupan kita itu harus, ya harus. Tapi saya kasih tahu aja, enggak orang beriman pada Yesus juga mereka juga sadar hal-hal itu. Enggak perlu harus beriman pada Yesus untuk memastikan bahwa itu adalah merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya kan? Orang yang tidak kenal Tuhan juga, mereka juga berupaya untuk menyanggupi kehidupan mereka. Apa sih istimewanya kita mengatakan, karena saya memelihara hidup saya, maka saya adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Jangan salah. Orang yang tidak kenal Tuhan juga, mereka sangat rapi dalam soal-soal perlindungan kehidupan mereka. Ya, sering saya katakan dalam khotbah saya sampaikan begitu. Ya, bersyukur kalau memang kita mempunyai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk kesejahteraan kita kan. Tapi jangan berpikir bahwa Allah sudah sangat ditinggikan dengan apa yang kita raih seperti itu. Tidak.
Pertanyaannya adalah apa hubungannya semua prestasi-prestasi kita itu dengan kehendak Allah ini? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti masih missing link gitu ya. Masih error. Belum pas jalan kehidupan itu. Begitu ya. Tidak ada salahnya kalau kita pergi kemana dan sebagainya. Tapi kita berpikir bagaimana supaya kehendak Allah ini ya bisa tersampaikan. Karena tadi saya katakan apa? Allah itu punya selera. Dia punya keinginan yang sangat mendesak terhadap kita, orang-orang percaya. Karena tidak mungkin Allah mengharapkan itu dari orang-orang yang belum diselamatkan kan. Bagaimana Tuhan mengharapkan agar orang berdosa memberitakan keselamatan kepada orang yang berdosa lainnya. Orang buta menuntun orang buta, yang mana bisa, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang sering diabaikan oleh orang Kristen. Ya, mungkin karena terlalu berat kadang-kadang persoalan kehidupan itu akhirnya. Nah, dan ini sebenarnya keinginan iblis. Dibuatlah masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Dibuatlah masalah-masalah yang mendera hidup kita supaya apa? Fokus kita beralih, Pak. Iya. Masalah-masalah itu bisa datang dari pekerjaan kita, dari keluarga kita, dari tetangga kita. Siapa contohnya seperti itu? Paulus itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada persoalan yang tidak mendatangi dia. Semuanya Bapak Ibu Saudara, temannya sendiri yang berkhianat sama dia. Ya, jemaat Tuhan yang tidak memberikan donasi sama dia apa-apa, berbangga, ya kan, mengatakan bahwa dia mensupport Paulus memberitakan firman Tuhan. Paulus bilang, mana ada, dia bilang ke jemaat Korintus, ya kan? Mana ada, ya kan? Aku nggak ngambil apa-apa dari kamu, ya kan? Jemaat yang lain yang mensupport aku untuk bisa mendukung aku agar kamu mengerti pengajaran kebenaran Injil kasih karunia Allah. Begitu ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, sebagai manusia bisa sakit hati nggak? Sakitnya di sini, gitu ya. Tapi Paulus tahu bahwa dia udah tahu ini adalah cara iblis untuk apa? Menghentikan dia supaya dia bersungut-sungut, mulai melemah, ya kan? Mulai dia beralih fokus, ya kan? Oh iya, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Makanya dulu ya ini masih tetap di dalam doa saya. Dulu teman-teman saya itu ya berapa orang ya yang berkomitmen ya untuk menjadi penginjil, Pak, untuk menjadi. Ada yang bilang, pokoknya saya mau full time. Oh ya, luar biasa. Saya tidak mau berangkat lagi bekerja. Ada panggilan. Aku sudah tidak lagi di depan jemaat bersaksi. Saya akan menjadi pemberita Injil. Sekarang kalau saya ketemu dengan kawan-kawan itu, ini gimana ini, saya bilang ini. Ya kan, udah pada lupa. Dan tapi ketemunya udah pada tua lagi kan. Tinggal tenaga udah makin surut ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah karena apa? Menggebu-gebu di awal itu tidak menjamin gitu ya kan, bahwa itu adalah merupakan harapan yang akan seterusnya seperti itu. Tapi memang semangat itu harus dihargai. Kalau nggak bersemangat aja dari awal, gimana mau akhirnya kan gitu, Pak. Tapi tidak selalu semangat dari awal itu ya tidak serta-merta bahwa itu nanti pada akhirnya juga buahnya juga akan tetap seperti itu. Makanya ya di sini Paulus benar-benar mengatakan tadi, menyatakan di ayatnya yang ke-24 ini yang sangat perlu kita renungkan ya. Ayat 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya udah nggak berfungsi itu, kan begitu ya. Tapi ada hal yang sebaliknya, ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi orang sekarang ingin berusaha menjadi orang benar, ya, artinya dia ingin berusaha banget gitu, dengan sangat berusaha, dengan mati-matian, Bapak Ibu Saudara. Bukan begitu caranya menjadi orang benar sekarang di hadapan Tuhan, ya kan? Sekuat apapun tenaga kita menjadi mati-matian untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, tidak akan lebih benar dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Maka itu yang harus kita mengerti.
Kebenaran Yesus itu harus menjadi kebenaran kita, bukan kita menciptakan kebenaran yang baru lagi. Nah itu kembali ke hukum Taurat namanya itu, kembali ke daging itu. Kan gitu. Sekarang kan kita hidup dipimpin oleh Roh. Bagaimana cara Roh bekerja sekarang? Ya cara Roh bekerja sekarang adalah dengan kasih karunia-Nya memampukan kita, dengan kita mengerti kebenaran firman-Nya. Ya, makanya dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya kan? Cuma-cuma di sini biasa disebut grace alone, ya grace, ya gratia. Bahasa Indonesia mengambil apa? Gratis. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi orang bilang, wah itu gratis murahan. Nah, tidak, itu dibayar dengan nyawa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang sangat luar biasa. Maka kita lihat saya mengajak kita untuk melihat dulu di dalam 2 Korintus, ya sedikit lagi, ya. Kita melihat di dalam 2 Timotius dulu ya. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-6. Saya baca ayatnya yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau, kata Paulus kepada Timotius. Tapi mereka berdua sudah tidak ada sekarang, berarti kepada kita nih ya. Ya. Karena itu kuperingatkan engkau untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Amin. Itu tadi. Spirit untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah itu membuat kita lebih berani menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Amin. Amin. Ya masih banyak orang yang belum mengambil itu Pak sebagai sumber kekuatannya, ya kan? Belum, masih banyak orang yang belum mengambil itu. Iya. Jadi bukannya artinya kita hanya berani bersaksi, ya kan? Tapi tidak berani menghadapi misalnya situasi di mana kita mungkin tidak mempunyai persediaan kebutuhan hidup, lantas jadi mencuri. Oh, bukan begitu, ya kan? Keberanian untuk menjadi hidup benar itu dari motivasi kita, spirit kita memberitakan Injil Kristus itu mencakupi kebagian lain dari karakter kita. Menjadi orang jujur. Iya. Dari situ Bapak Ibu Saudara. Karena itu tercakup di sana. Itu kan terhimpun di dalam kebenaran di mana Yesus Kristus menyelesaikan segala sesuatu di situ. Ya kan? Cuma kita perlu belajar terus untuk memahami, ya kan? Bagian-bagian mana yang meneruskan itu untuk melengkapi sisi-sisi kehidupan kelemahan kita untuk diubah menjadi kekuatan. Kan begitu. Tapi yang jelas dikatakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena ada Roh Kudus yang mengerjakannya. Kasih Kristus akan menguasai kita. Roh Kudus akan menggunakan pengertian kita itu untuk kita bertindak menjadi benar. Karena itu datang dari firman. Ya kan, pengertian kita itu kan datang dari firman. Allah bekerja melalui firman itu. Roh Kudus memakai kuasanya melalui firman itu. Itu namanya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, karena itu diulang lagi oleh Rasul Paulus di ayat 8. Jadi apa? Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu juga karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan apa? Ikutlah menderita bagi Injilnya. Oleh apa? Oleh kekuatan Allah. Jangan oleh kekuatan sendiri. Jadi diajak untuk apa? Ikutlah menderita ya Bapak Ibu ya. Ya janganlah penderitaan saya aja udah siabrak-abrak. Ya kan? Misalnya siapa namanya? Septa ya. Nah, kemudian dia bilang nanti ke calon pasangan hidupnya, ikutlah menderita. Enak aja. Memangnya saya dilahirkan orang tuaku menderita. Saya mau sama kamu supaya hidup bahagia. Tanya balik sama dia, seperti siapa yang bahagia itu? Kasih saya contoh. Gitu, tanya sama dia. Iya kan?
Coba tunjukkan sama saya, siapa yang kau maksud kalau dia berkeluarga menjadi bahagia? Tanya sama dia, ya kan? Pasti dia susah mencari siapa ya? Orang tua saya ya, ribut juga ya orang tua saya ya. Kan gitu, ya kan? Benar Bapak Ibu, ya kan? Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Menderita bagi Injil Kristus itu oleh kekuatan Allah. Karena Injil Kristus itu juga disebut Injil damai sejahtera. Amin. Yaitu membawa damai sejahtera dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, di dalam jemaat yang kita layani, membawa damai sejahtera. Masalahnya kan tidak semua berpikir tentang itu, makanya selalu ada masalah ini dan itu ada masalah, ya kan? Coba hati sepikir. Kuasa Allah akan bekerja untuk membentuk satu suara semuanya, bahwa kita ini mementingkan kepentingan Tuhan, jangan kepentingan egoisme kita. Kan begitu kan? Tapi di dalam gereja ya, kalau bukan itu visi dan misinya, ya pasti ada yang berpikir udang di balik batu lah, ada yang berpikir mencari jabatan lah di dalam gereja, ada yang ingin menjadi pujian lah dari orang lain secara halus dan lain sebagainya. Enggak tercipta ketulusan seperti kasih Kristus. Dia tulus untuk memikul semua ya dosa kita di atas kayu salib. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus. Ya, panggilan kita adalah bukan panggilan berdosa, panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus. Kapan? Sebelum permulaan zaman. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semua yang diciptakan oleh manusia, ya, ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, itu muncul sesudah dunia diciptakan. Ya. Tapi pengetahuan akan kebenaran yang sampai pada kita ini, itu diciptakan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Di mana? Di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ajaib. Sangat ajaib firman Tuhan itu. Diciptakan menjadi alat kemuliaan bagi kita sebelum dunia dijadikan. Jadi artinya walaupun dunia ini hancur, kehidupan yang baru yang diciptakan oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kita tidak akan ikut hancur. Ya kan? Karena apa? Karena itu ada di dalam kemuliaan Allah. Jadi kita ini, Bapak Ibu Saudara, dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan tadi, supaya mari kita terus memikirkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Karena disitulah letak kekuatan kita untuk menghadapi bahkan semua persoalan dalam kehidupan kita. Kalau batin kita kuat, Bapak Ibu Saudara, ya, sekali lagi, kita pasti diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan kita, bukan? Jadi bukan kita yang bekerja. Seperti yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Dan hidup yang kuhidupi saat ini adalah hidup karena kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memikirkan tentang pemberitaan kekuatan Allah yang ada di dalam Injil kasih karunia-Nya. Apapun yang mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan, berdoalah kita agar Tuhan memberikan hikmat, agar kita punya kesempatan menyaksikan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Karena sekali lagi, kita ini sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Dan jangan berhenti hanya sampai pada kita saja. Harus kita teruskan kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Bapa yang mulia, kami tidak mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan, tapi mengandalkan secara total pekerjaan Allah yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu, melalui Injil kasih karunia Allah, Yesus Kristus yang telah memikul segala persoalan dan dosa kami, dan bahkan dosa seisi dunia ini. Disitulah letak kekuatan kami Tuhan,
karena Engkau menaruhnya di dalam berita Injil itu sendiri, bahwa pikiran, hati, dan seluruh jiwa raga kami akan dimampukan oleh Tuhan menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, diberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembalikan kepada hambanya Pak Manur. Ya.